Nabi Muhammad. Selamat malam Prof. Basuki dan teman-teman sekalian ya. Selamat bergabung juga Ustaz Mustafa yang sudah bergabung. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang hadir dalam bagian Rebuan Siskes BSMI malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, tadi ada pesan kita akan berdoa dulu untuk almarhum Ismail Haniyeh ya, Perdana Menteri Palestina. Semoga beliau mohon dipimpin oleh Pak Ustadz. Kawasan Tegar Budaya itu dulu kan balikan. Iya, resmi. Nah, orang kan sekali kita Tegar Budaya. Iya. Dari tahun ini ke tahun. Ustadz Ulis bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Sambil menunggu Pak Ustadz untuk gabung atau suaranya masih belum keluar ya Pak Ustadz. Ya itu foto-foto tahun berapa itu Prof? Waktu dengan Pak Perdana Menteri Ismail Tahun Haniyeh. 2010. Oh 2010 ya. Yang pertama kali orang Indonesia nembus Gaza tuh. Oh iya ya. Jadi beliau pas waktu presidennya Mahmud Abbas ya atau Ya, beliau Perdana Menteri di Gaza. di Gaza. Ulis Tova, Ustadz Ulis. Ahlan. Oh ya, baik. Terima kasih. Ustadz sudah bergabung ya. Ya, baik teman-teman sekalian. Kita pergi sehat-sehat teman-teman. Ya, salam kenal Pak Ustadz Ulis ya. Ini lagi di mana Pak Ustadz? Iya. Ini sebelum kita mulai kajian, izinkan kita untuk berdoa dulu untuk almarhum Ismail Haniyeh. Mohon dipandu oleh Pak Ustadz Ulis. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita khusus doa takziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhadha wa likulli ajalin qadarun musamma. Hari ini umat Islam tidak hanya umat Islam Palestina, umat Islam di seluruh dunia, bahkan umat manusia dikagetkan dengan dibunuhnya pimpinan pergerakan perlawanan kemerdekaan Palestina, Ismail Haniyeh. Mari sama-sama kita panjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai syahid ya. Amin ya Rabbal. Menemui orang-orang yang sebelumnya syahid di antara anggota keluarganya sendiri beliau dan juga para pejuang kemerdekaan Palestina, umat Islam di sana yang sudah mempersembahkan ribuan syuhada ya. Allah tempatkan di surga Firdaus yang paling tinggi. Dan semoga dengan syahidnya beliau
perjuangan kemerdekaan akan segera mendapatkan kemerdekaannya, pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir li Mujahid al-Qaid Ismail Haniya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma ansilhu bil ma'i wal thalji wal barq wa naqqihi min al khutaya kama yanqa thawbul abyad min danas. Allahumma ij'alhu shahidan yashfa'u ahlahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu shahidan yashfa'u li ahlihi wa alihi yawmal qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu shahidan wa yashfa'u li al-mujahidin wa jami'il ikhwan al-mujahidina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ijma'hu ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah menunjukkan kuasa Engkau. Engkau menghidupkan, Engkau sekaligus mematikan. Engkau pilih hari ini hamba-Mu yang terbaik, hamba-Mu yang ikhlas berjuang menegakkan agama-Mu, berjuang untuk membebaskan tanah suci-Mu, kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa, Al-Quds, tanah suci para nabi. Ya Allah, Engkau lebih sayang kepada saudara kami Al-Mujahid Al-Qaid Ismail Haniya. Engkau panggil beliau hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah beliau syahid yang akan berikan syafaat kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada umat Islam, kepada kita semuanya yang pernah ditemuinya, yang pernah berjumpa dengannya, atau yang tidak pernah, atau yang belum pernah berjumpa dengannya. Allahumma ya Allah, jadikanlah darah yang mengalir, darah suci yang mengalir sebagai laknat bagi musuh-musuh Engkau, ya Allah. Sebagai kutukan 7 turunan musuh-musuh Engkau, ya Allah. Hinakan orang-orang yang telah membunuhnya, ya Allah. Sehina-hinanya di dunia dan di akhirat. Siapapun pelakunya yang terlibat di dalamnya, ya Allah, murkailah mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wahid sufufal muslimin wajma' kalimat a'immatil muslimin. Allahumma man arada bil islami wal muslimin su'an ij'al tadbirahum tadmirahum ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma qawwi dhi'afahum. Allahumma anis jarhahum. Allahumma arham mautahum. Waj'al waqtubuhum syuhada'a ya rabbal alamin.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين المغتصبين ومن عانهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيت المقدس. اللهم ارزقنا زيارة مسجد الأقصى عند الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة مسجد الأقصى قبل الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. برحمتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memimpin doa untuk almarhum Melhania. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan biografi ya, dari Pak Ustadz Ulisto malam hari ini dengan tema menjalani aktivitas sehari-hari dengan garansi ampunan. Ya. Akan disampaikan oleh Ustadz Ulisto Pak M. Ali, LC Diplom. Beliau adalah Direktur Penerbit Maktab Gaza, founder pertanian organik Eko Farming Nusantara, misalnya. Ketua Yayasan Peradaban Indonesia Maju. Dan beliau adalah lulusan dari Syariah Libya Jakarta dan diploma di Fikih Dakwah 2011. Salam kenal Pak Ustadz Ulistofa. Baru pertama kali saya bertemu dengan. Baik, kita mulai saja. Waktu kamu dan tempat kami persilakan Pak. Kalau saya berbagi slide gimana caranya? Di share slide aja. Mohon maaf untuk Atau dikirim Ustaz. bisa Kang Dimas. Bisa Untuk dikirim. PPT Ustaz ya. Nah, saya udah share ke Pak Dimas tuh Oh satu ya, slide ya. siapa Bisa Ustaz? minta tolong ditampilkan juga. Alhamdulillah, pesertanya sudah 19 ya. Oke, kita. Halo, suara saya jelas? Jelas. Jelas, Ustaz. jelas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وجسما صحيحا سليما ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين آمين ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Dr. Basuki Mata'anallah bituli hayatihi. Di sini ada juga Dr. Prita. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Rekan-rekan semuanya, keluarga besar PSMI, keluarga besar Rumah Sakit Islam Indonesia, Rumah Sakit Islam Jakarta, Rumah Sakit Al Fauzan, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa taklim saya. Sepertinya memang kita semuanya belum bisa berkata-kata ya hari ini. Kita terkaget-kaget dengan berita besar ya, berita duka, berita kesedihan. Hampir beranda sosial media kita itu dibanjiri berita syahidnya Mujahid Qaid Ismail Haniah. Tadi teman-teman menampilkan flyer ucapan bela sungkawa ya, dari keluarga besar PSMI, Rumah Sakit Al Fauzan, dan juga ada foto-foto ya kenangan pertemuan dengan beliau luar biasa ya. Hari ini umat Islam menorehkan catatan ya tentang perjuangan Ismail Haniah. Ini peristiwa yang memprihatinkan umat Islam dan juga kematian beliau bukan di negerinya tapi justru di negeri orang lain. Ini semuanya semoga ada hikmah besar ya. Dan semoga umat Islam bisa kembali bersatu. Apapun latar belakang organisasi perjuangannya, organisasi keagamaannya ya. Untuk isu besarnya adalah tetap membebaskan Al-Quds, membebaskan Masjidil Aqsa, memerdekakan Palestina. Ungkapan bela sungkawa sudah kita baca ya dari berbagai kepala negara di dunia, terutama dunia Islam. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah pejuang ya. Meskipun di kalangan Zionis, di kalangan penjajah dan antek-anteknya, beliau distigma sebagai teroris ya, sebagai pemberontak dan sebagainya. Yaitu hal yang wajar ya, kepentingan mereka. Sebagaimana para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dulu distigma pengkhianat, pemberontak ya. Dan ya kalau sekarang ya stigmanya teroris ya oleh penjajah Belanda.
Ini tentu PSMI ya, Dr. Basuki, Dr. Pita dan teman-teman punya kenangan khusus ya dengan beliau ya. Nanti bisa juga diceritakan ya perjumpaan dengan beliau ya. Itu perjumpaan di Palestina atau ketika beliau di Indonesia ya? Di Gaza, Ustaz. Masya Allah. Ya, bisa berkesempatan ya berjumpa dengan beliau di pusat perlawanan ya di Gaza ya, luar biasa. Kita, saya sendiri belum berkesempatan ya berjumpa dengan beliau. Berbahagialah yang bisa berjumpa beliau, baik ketika beliau pernah ke Indonesia ataupun di Gaza atau di Palestina ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau menceritakan beliau, menulis beliau, insya Allah nggak akan habis-habis ya, nggak akan selesai-selesai perjuangan beliau dalam segala sisinya ya. Dari sisi ubudiahnya, dari sisi Al-Qur'annya, Hafizul Quran, dari sisi akhlakiyahnya, dari sisi kesederhanaannya, dari sisi leadershipnya, ya. Luar biasa. Mujahid. Nah, tadi saya dihubungi Pak Dimas untuk silaturahim malam ini ya. Jadi kita tanya temanya apa gitu ya. Ya terserah kita ya. Jadi saya pernah dapat flyer ini ya, menarik menurut saya. Amalan-amalan yang dapat garansi pengampunan dosa ya. Ini aktivitas duniawi tapi dapat garansi ya pengampunan dosa. Ya. Dan karena itu rekan-rekan sekalian, ikhwafillah rahimakumullah, a'azzakumullah, kita sejenak untuk meresapi, memahami, menyelami jenak-jenak kehidupan kita, ya, keseharian kita. Mulai dari makan, pakai pakaian, ya, aktivitas sehari-hari di luar rumah, di dalam rumah, nanti tidur, ya, terus di tempat ibadah. Yang ternyata Allah sediakan itu sebagai terminal yang akan mengantarkan kepada pengampunan dosa. Ini hadis-hadis pilihan, hadis-hadis sahih ya semuanya. Saya bacakan aja, mungkin tidak semuanya. Yang pertama ini hadis tentang makan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Siapa yang selesai makan kemudian dia berdoa, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Memang ini redaksi doanya tidak seperti biasa. Kalau kita habis makan minum kan doanya sering ya, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Nah, yang ini redaksinya berbeda. Tapi maknanya sama ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, zat yang telah memberi makan kepadaku. Hadza ta'am, makanan ini.
warzaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku, rezeki ini min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya kekuatan sedikit pun dariku dalam menghadirkan makanan tersebut ya. Nanti coba teman-teman ulang-ulang doa ini sampai hafal. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini babnya makan. Siapa sih manusia yang nggak makan? Mau muslim mau kafir pasti makan ya. Mau makan yang besar, mau hanya ngemil ya, ngopi-ngopi, paling tidak yang makan besar itu kita hadirkan doa ini. Garansinya apa? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufir lahu, diampuni lahu bagi orang yang berdoa itu ma dosa-dosa taqaddama yang lampau. Ma apa-apa taqaddama yang telah lampau min dzambihi dari dosanya. Nah, saya langsung ke hadis yang kedua. Ini redaksinya hampir sama. Ini bab dunia juga, pakai baju. Teman-teman dari rumah pakai baju parlente, baju bagus, pakai jersey, pakai baju dokter, baju seragam gitu ya, atau ke tempat ibadah, atau tempat kondangan, atau kemana saja pakai baju. Man labisa thawban faqala alhamdulillah alladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksinya bersama. Ya. Man labisa thawban, siapa yang memakai baju, faqala kemudian dia berdoa, berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani. Nah ini bedanya. Zat yang telah memberikan pakaian kepadaku. Hadat thawba, pakaian ini. Warzaqani, dan mengkaruniai rezeki kepadaku pakaian ini. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, ini sama dengan sebelumnya. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada daya dan upaya dariku sedikit pun dalam menghadirkan pakaian ini. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang lampau. Nah, ini aktivitas sangat duniawi ya, makan dan pakaian. Tapi indahnya agama kita itu ternyata ada tuntunannya ya. Ini luar biasa ya, kesempurnaan Islam. Islam yang universal, Islam yang komprehensif. Gak ada agama yang mengatur soal makanan. Gak ada agama yang mengatur soal pakaian, kecuali hanya Islam. Agama-agama, boleh jadi ada juga agama ya, Nasrani ada ya syariatnya, tapi nggak dipakai ya prakteknya. Dalam prakteknya mereka ke tempat ibadah kan tidak menutup auratnya. Tapi kita sebagai Muslim, ini aktivitas duniawi tapi luar biasa, bisa mengantarkan kepada pengampunan dosa. Alhamdulillah alladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi kita pakai pakaian ini identitas Muslim kita ya, kebanggaan kita. Sehingga kita menutup aurat ya, dimana berada. Setiap keluar rumah kita pastikan kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sudah balik itu menutup aurat. Dan sampai ada anggota tubuh kita yang nanti dipanggang api neraka gara-gara terbuka auratnya. Alhamdulillah. Tantangan terutama anak-anak kita zaman sekarang ya, itu kalau keluar rumah ya luar biasa lah sekarang ini ya, pakai celana pendek atau baju ketat ya. Alhamdulillah. Ini tugas kita untuk membimbing ya keluarga kita, anak-anak kita. Ini makan dan minum. Terus saya singkat saja, ini terkait dengan beribadah ya.
siapa yang berwudu, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku, kata Rasulullah. Kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sunnah sholat wudu. Ya. Di antara wudu dan sholat 2 rakaat sunnah wudu itu, dia nggak berbisik-bisik kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Tidak berkata-kata kepada orang lain. Garansinya apa? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu hadis yang ketiga. Nah, hadis yang keempat ini mirip ini. Man tawaddu'a fa asbahal wudu, tsumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam wa ghufira lahu dzambuh. Yang keempat ini kaitannya dengan yang ketiga ya. Redaksinya hampir sama. Man tawaddu'a, siapa yang berwudu, fa asbahal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudu. Tsumma masya ila salatin maktubatin, kemudian dia melangkahkan kaki menuju sholat fardu. Fasallaha ma'al imam, dia sholat bersama imam berjamaah, ghufir lahu dzambuhu, maka diampuni dosanya. Ini redaksinya menarik ya teman-teman. Siapa yang wudu, menyempurnakan wudu, kemudian jalan kaki menuju tempat ibadah. Artinya wudunya itu dari rumah, Bapak Ibu ya. Wudunya itu dari kantor. Wudunya itu dari kediaman kita, bukan ketika ada di tempat ibadah, bukan ketika ada di masjid. Gitu. Ini sepele ya. Jadi wudhunya dari rumah. Kalau di Al-Fauzan ya wudhunya kalau di ruangan kita ada wudhu di situ. Nanti melangkahkan kaki di musola di bawah gitu ya. Atau kalau kita di rumah, wudhu dari rumah menuju masjid. Ya. Bukan wudhunya di masjid. Dalam hadis yang lain, ketika kita melangkahkan kaki kanan itu mengangkat derajat kita, kaki kiri itu menghapus dosa kita ya, sampai kita masuk ke masjid. Ini luar biasa. Jadi kebersihan kita secara zahir itu semenjak kita dari rumah ya, sudah kita panca indera kita, terutama anggota wudhu itu sudah kita basuh. Kita pastikan kita ini suci zahirnya, fisiknya, lebih lagi suci batinnya. Ya. Ini kalau kita resapi sungguh indah ya. Damailah kehidupan kita, rukun kehidupan kita, positif kehidupan kita, ketika 2 hadis 3 dan 4 ini kita resapi, kita renungi, kita praktekkan. 5 kali kita tersentuh air wudhu ya, dalam sehari, dan kita dapat garansi pengampunan doa. Nah, berikutnya ini ketika di masjid ya, di rumah Allah SWT. Man qala hina ismul mu'adzin, siapa yang berucap ketika usai mendengar azan, ini doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Ini redaksi doa azannya berbeda dengan yang biasa kita baca. Allahumma rabbaha da'watit tammah wa siratil qa'imati Muhammadan wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'ata. Itu biasa yang kita baca usai azan. Tapi ada redaksi yang lain yang seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufir lahu dzambuhu. Ini sebenarnya doa yang udah familiar sekali ya. Ini gabungan beberapa doa, syahadat, ya, terus raditu billahi robba. Ini redaksinya memang Muhammad didulukan. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini sekaligus ikrar kita siap diatur kehidupan kita oleh Allah SWT. Raditu billahi robba. Saya rindu Allah sebagai Tuhanku. Artinya apa? Perintahnya kita jalani dong. Apa? Larang-larangnya dengan sukarela kita tinggalin, gitu. Syariatnya kita junjung tinggi, Al-Qur'annya kita perjuangkan, gitu. Itu makna raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah.
Nabi Muhammad sebagai kedua hasanah kita. Ya. Kita mau menjalani kehidupan ini mencontoh baginda Rasulullah. Rasulullah terjemah atau aplikasi dari Al-Quran, ya, Al-Quran yang berjalan. Wabil Islam kita siap diatur oleh agama kita. Udkhulu fis-silmi kafah. Garansinya apa? Ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, masih di tempat ibadah setelah sholat nih. Nah, kan kita setelah sholat zikir ya. Zikir itu ada doa-doa khususnya. Terus kita baca yang redaksinya ya, yang redaksi pengampunan itu kita baca subhanallah tiga kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kalau dijumlah ini berarti 99. Nah, untuk menyempurnakan jadi 100 ya, bilangan 100 itu kita tambahi dengan doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa nih garansinya? Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithlu zabadil bahar. Jadi kita baca 100 ya. Terus kita 99 kita genapkan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosa kita diampuni meskipun dosa kita itu seperti buih di lautan. Masya Allah. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Nggak ada ya. Makanya kita harus sabar ya. Sholat disempurnakan dengan zikir ya. Jangan habis sholat langsung jalan ya. Allahumma antas jalan ya. Yang seharusnya kita doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam. Persaat kursi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, doa, tasbih, tahmid, takbir ya. Terus doa setelah sholat maktubah itu mustajab ya, waktu yang mustajab. Nah, ini garansinya apa? Ini luar biasa. Ya, dosa sebanyak buih di lautan itu diampuni. Nah, saya lanjut, saya ke hadis yang diangkat, diturunin. Slide-nya nah oke. Yang hadis 8 dulu, saya lewatin yang hadis 8. Sebelum nanti aktivitas duniawi istirahat tidurnya. Yang hadis yang ke-8 ini, hadis yang ke-8 itu tentang aktivitas kita di dunia, keluar rumah. Mau profesi apapun kita, ya mau dokter, mau dosen, mau direktur, mau karyawan biasa, mau pengusaha, mau politisi, mau guru, mau ibu rumah tangga, ya mau pelajar, mau mahasiswa. Ini hadis yang ke-8. Ma 'alal ardi ahadun yaqul. Tiada di atas muka bumi ahadun seseorang yaqulu yang dia berucap. Jadi ketika beraktivitas di atas bumi, kita menjalankan profesinya di dunia ini, dia menghadirkan Allah SWT. Doanya apa? La ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, illa kufirat anhu khotoyahu, walau kanat mithlu zabadil bahar. Ini redaksinya hampir sama dengan yang di atas. Ya. Jadi doanya la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah ini pengulangan dari doa makan dan doa pakai baju ya. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau makan dan pakai baju, min ghairi haulin minni wala quwatin. Itu sama sebenarnya. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi peneguhan bahwa memang kita keseharian kita itu bingkainya adalah ibadah, senantiasa menghadirkan Allah SWT. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kufirat anhu khotoyahu, diampuni
kesalahan-kesalahan. Walau kanat mithlu zabadil bahr, meskipun dosa-dosa itu sebanyak zabadil bahr, di lautan. Nah, ini hadis pengampunan ketika kita menjalani aktivitas. Wah, senang nggak kita? Ya, dari rumah, keluar rumah, kita doa bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepanjang jalan kita zikir kepada Allah SWT. Saat kita menjalankan profesi, menghadirkan Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Tentu sambil kita resapi ya, Allah yang agung, yang berat diagungkan, yang lainnya itu kecil, lemah, tak berdaya. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau kita mendoakan ini, berdoa ini, insya Allah ya, semua profesi kita akan mudah, gampang. Nggak ada yang sulit. Ya, nggak ada problem yang tidak bisa diurai. Nggak ada tantangan atau target yang sulit dicapai. Ya. Tidak ada proyek yang mustahil untuk diwujudkan. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang berbeda kalau dengan fenomena Korun, ya, Fir'aun. Ya. Fir'aun itu dia membunuh banyak bayi laki-laki, tapi dia mengklaim, ya, tiada lain, saya ini adalah Tuhan kalian. Tapi juga ada yang masih tepuk tangan ya kepada dia ya. Ya seperti penjahat perang lah ya. Si Netanyahu yang diundang ke Amerika dan di sana diberi panggung ya. Itu sebenarnya hanya pengulangan aja. Pengulangan Fir'aun. Fir'aun itu dengan kebijakannya semua bayi laki-laki kan dibunuh. Tapi dia bangga, dia mengatakan di depan para elitnya dan para pendukungnya, ya, tiada lain saya adalah Tuhan kalian. Ya. Yang mendengar ya tepuk tangan gitu. Nah ini sejarah itu akan terulang. Atau fenomena Korun ya, yang sebelumnya miskin tapi Allah bukakan dunia baginya sampai kunci gudangnya itu tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat ya. Tapi giliran diminta zakatnya dia sombong. Dia bukan menghadirkan la haula wala quwata illa billah, tapi dia mengklaim, wah ini kepintaran gua, ini kerja keras saya. Tapi kalau kita la haula wala quwata illa billah, insyaallah kita menjadi orang yang tawadhu. Termasuk institusi kita ya, institusi yang kalau menghadapi tantangan siap melampauinya. Ya kalau sukses ya kita juga bersyukur. Ya. Nah yang terakhir nanti teman-teman silakan ya kita banyak diskusi aja. Itu hadis yang ke-7. Aktivitas keseharian kan kita tutup dengan tidur ya. Kita tutup dengan tidur. Nah bimbingan agama kita, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang berdoa atau berkata hina ya'wi ila firashi, ketika dia menuju kasurnya untuk memejamkan mata istirahat di malam hari, doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithlu zabadil bahri. Nah, rekan-rekan sekalian, ini doa rangkuman dari doa-doa sebelumnya semuanya. Ini agak panjang. Tapi ini doa yang familiar gitu. Karena gabungan dari doa-doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa juga setelah sholat fardu. Ya, itu doa juga apa tadi? Setelah azan juga. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ditambahi al aliyil azim. Ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu juga doa setelah sholat juga. Subhanallah, maha suci Allah dari segala aib dan segala kekurangan. Kalau manusia banyak aibnya, kalau kita banyak kekurangannya.
Yang berhak disucikan hanya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah, yang berhak dipuja-puji hanya Allah SWT. Manusia, apapun titelnya, apapun status sosialnya, apapun kedudukannya, popularitasnya, itu nggak berhak dipuja-puji. Ya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Allah Maha Agung. Ya. Ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak bumi lautan. Allahu Akbar. Nah, itu di bawah itu ada keterangan hadis-hadisnya ya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, ya. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis kedua Imam Hadis 1 dan hadis 2 diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ketiga Imam Bukhari. Hadis yang Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Hadis keempat itu Sahih At-Targhib, itu disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis kelima Sahih Muslim, hadis keenam Sahih Muslim, hadis ketujuh Sahih At-Targhib, itu hadis pilihan-pilihan oleh Imam Al-Albani. Hadis ke-8 hadis Sahih Jami' Sahih Al-Jami' ini Imam Al-Albani juga. Nah, ini hadis-hadis pilihan yang memandu kita untuk mengisi aktivitas keseharian kita dengan berdoa yang garisnya adalah pengampunan. Ini mungkin pengantar ya, selebihnya kita diskusi saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jadi intinya bahwa aktivitas sehari-hari yang kita lakukan kalau kita amalkan sesuai dengan sunnah Rasul gitu ya, ittiba Rasul dan niat yang ikhlas itu dapatkan ampunan Allah. Sangat banyak sekali ya dari mulai bangun tidur sampai ke tidur kembali gitu ya Ustaz. Ya, silakan teman-teman yang ingin berdiskusi. Ada juga saya mendengarkan salah satu hadis ya Ustaz, ketika setelah selesai melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat fardu, terus kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa setelah melaksanakan sholat fardu, kemudian membaca ayat kursi, itu jaminannya adalah surga. Betul. Ya. Jadi jangankan aktivitas yang wajib kita lakukan ya, yang sunnah ataupun yang mubah, kalau kita tadi disertai dengan doa-doa dan sesuai dengan sunnah Rasul itu jaminannya adalah ampunan dan surga gitu ya Ustaz ya. Insya Allah. Maka yang lainnya, diskusi sekarang, Pak Sugi. Saya Monggo. mau nanya Ustadz, tapi mungkin nggak Ya. langsung berhubungan ya. Hmm. Saya dengar di Jakarta ini ada warga Pakistan, namanya Bapak Muhammad Qasim. Itu ramai di YouTube. Dia datang ke Indonesia menyebarkan mimpi-mimpinya ketemu Rasulullah SAW. Memang salah satu mimpinya itu menceritakan kejadian seperti ini. Nanti akan ada pemimpin besar di dunia yang akan meninggal gitu. Nah, kemarin itu kan Presiden Iran, sekarang apa? Ismail Haniyeh. Jadi beliau tuh banyak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Ustaz mensikapinya, Ustaz? Ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramalan-ramalannya Ustaz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah itu betul dia berjumpa dengan Rasulullah. Karena
setan, jin tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah SAW. Itu permasalahannya adalah tidak semua umat Islam itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Hanya hamba-hamba pilihan, orang-orang pilihan. Di waktu Ramadan kemarin, saya punya sahabat yang anggota DPRD DKI Jakarta, ya, Dr. Ali Fikri, mungkin teman-teman pernah dengar nama tersebut. Itu habis berdakwah, habis ngisi ceramah, habis kegiatan itu paginya tertidur ya. Nah, tidurnya itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nah, beliau ceritakan, beliau tulis itu. Beliau ceritakan sebelumnya ngerjain apa gitu ya, jalanin apa, kegiatannya apa. Saat dia mimpi berjumpa Rasulullah itu, beliau deskripsikan tuh Rasulullah itu fisiknya gimana, seperti apa, pakai bajunya gimana, detail gitu. Nah, kalau saya kenal beliau, dekat dengan beliau, ketika beliau cerita seperti itu, saya percaya. Iya, saya percaya. Doktor, rektor, ya, anggota dewan, jadi percaya. Orang soleh lah di bulan puasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang bermimpi berjumpa Rasulullah dan bisa dideskripsikan nyata gitu ya, bukan samar-samar gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, yang orang Pakistan, tinggal kita lihat siapa dia, bagaimana kesehariannya, bagaimana agamanya. Kalau orang soleh, kalau orang baik, orang yang bertakwa, insya Allah benar. Apa yang disampaikan insya Allah benar. Tetapi jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dengan cerita-cerita tersebut, tapi disalahgunakan untuk kepentingan apa? Memperkaya diri, mengaku sebagai wali, terus nanti dimintain doa, dimintain apa, jampi-jampi, terus bayar dan sebagainya. Nah itu menurut saya berlebihan atau salah. Tapi kalau mengaku, mengklaim, menceritakan berjumpa dengan Nabi, ya bisa diterima. Tergantung itu tadi kesalehan dia, ketakwaan dia, ya, kebaikan. Itu di YouTube ya, Dr. Basuki ya. Enggak, di YouTube namanya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim ya. Coba nanti saya Qasim. lihat ya di YouTube-nya ya. Sekarang beliau ada di Jakarta. Beliau ada di Jakarta. Iya. Jadi mimpi-mimpinya itu Di Jakarta lagi sedang berdakwah ya. iya, dia menyampaikan mimpi-mimpi pesan-pesan Rasulullah itu, maksudnya gitu. Iya. Tidak boleh syirik dan gitu. Kalau pesan-pesan Rasulullah yang disampaikan itu benar ya. Pesan-pesan Rasulullah kan berarti hadis Nabi, Al-Quran ya, syariat ya. Kalau tidak ada yang menyalahi dari syariat, ya insya Allah ajarannya benar. Kita berbaik sangka itu benar. Tapi kalau ya banyak ya fenomena sekarang ya, di Indonesia sendiri kan ada Mama Gufron ya. Saya sebut nama nih. Yang mengklaim gitu ya, bisa bicara dengan malaikat, dengan nabi ya. Kan itu nggak benar itu. Fenomena akhir zaman ya, tanda hari kiamat ya. Itu udah nggak benar itu. Nah sebenarnya kita bisa identifikasi seseorang itu benar atau tidak dari
perkataannya, dari perbuatannya, dari tindakannya. Hmm. Allahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Eh, ya, izin Pak Ustadz, tadi yang apa namanya tuh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tuh mungkin nanti bisa di-share ya, tapi dalam bentuk terjemahan dan tulisan Arab yang bisa kita baca gitu ya, bisa kita terjemahkan jadi menjadi apa seperti panduan lah, kayak zikir pagi sore, pagi petang dan sebagainya gitu Ustadz. Nanti bisa Iya. di-share Pak Dimas ya. Itu nanti Mm-mm. bisa Itu kita jadikan sebagai itu ya, bisa di print itu. ya, Saya beberapa kali jadwal khutbah pakai tema itu ya. Saya tinggal print aja itu. Itu ya, bisa ditempel tuh di tempat kerja, di kamar tidur. ya, Atau ya, khutbah saya ada yang versi rekaman suara, hmm, itu ada di channel Telegram saya. Atau ya. kemarin saya khutbah di Yapit ya, Bekasi, itu mereka ada streaming YouTube-nya. Itu juga sudah saya share ya. Itu eh, Oh ya, ada YouTube ya, rekamannya tapi Ustadz ada ya. gambarnya ya. YouTube ya, ada suara dan ada gambarnya. Itu kayaknya Pak Dimas, Dr. Basuki sering saya blasting ya, itu ada itu. Nanti bisa di-share lagi ya. Ya. Eh, memang di flyer tadi itu nggak ada harokatnya dan nggak ada terjemahannya ya. Iya, jadi karena Iya, tulisan Arabnya itu kurang familiar untuk betul. dibaca gitu, Mas. Ya. Ya. Jadi Nanti waktu kalau itu ada yang share di grup, ini kok bagus ya, amalan yang bergaransi ampunan itu. Eh, bagus lah, jadi nanti, hadis-hadis jadi sahih. nanti, ya, Iya, jadi nanti kita bisa jadikan panduan untuk sehari-hari dan kita bisa amalkan gitu. betul. Ya. Kalau Iya, apa sudah menjadi kebiasaan, jadi seperti membaca zikir pagi petang seperti itu, jadi kita sudah secara otomatis melakukannya. Ustaz. betul. Terutama doa mau tidur ya, itu kan panjang. Kalau doa mau tidur itu udah hafal, insya Allah yang lainnya hafal. Ya. Karena itu gabungan ya. Eh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. La Terus haula apa wala tadi? quwata illa la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha wallahu akbar. illallah Nah, wallahu akbar. ya, itu. Selain bacaan yang singkat Bismika Allahumma apa namanya Bismillahirrahmanirrahim wa amut ya. Selain ya itu ya, yang udah familiar ya. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi atau ada yang bercerita tentang pertemuan dengan Ismail Hania di Gaza. Bolehlah kita dengarkan juga. nah kan ini masih ada waktu sekitar 1 menit lagi ya. Sampai Lebih jam. juga nggak apa-apa. Ya, pada waktu itu kami rombongan Belajar Indonesia, itu di antaranya saya, Dr. Prita, Dr. Agus Kuswartoro, Pak Jazuli, Bapak Rudi, itu membawa rombongan tim medis dan alat-alat. Setelah sampai di Gaza, disambut beliau dengan sangat ramah, santun, Masya Allah. dan saya sejak awal berjumpa dengan beliau sampai sekarang itu selalu terkenang ya wajahnya. Wajahnya itu Allah. memang lembut, teduh gitu. Dan beliau sangat tawadu ya. Kan beliau itu Perdana Menteri, jadi kami juga nggak menyangka diterima oleh Perdana Menteri. Lalu Allah. saya bicara mewakili delegasi Indonesia, ya beliau dengan penuh perhatian mendengarkan. Walaupun mungkin kurang jelas ya kan bahasanya berbeda. Jadi ya maksud saya beliau sangat bersahaja, Tak- apa luar biasa insya Allah. Dan saya dengar juga keluarganya sudah banyak yang syahid duluan dalam peristiwa yang sekarang ini. Mm-mm. Dan mungkin begitu Ustaz ya jalan hidupnya keluarganya syahid itu. Semoga kita Itu kalau kronologisnya itu seperti apa, Prof?
kematian dari Pak Ibrahim Haniyeh ini, Ya, Ismail Haniyeh. ya ini kan takdir Allah ya. Jadi eh, sepertinya begitu jalan hidupnya ya. Saya lihat orang-orang yang syahid itu kok hampir mirip wajahnya. Ya orangnya tenang, teduh gitu, sabar. Dan saya pernah bertemu dengan Presiden Iran tahun 2004. Waktu itu mewakili Indonesia dalam kongres rapat Menteri Olahraga Asia. Saya mewakili Bapak Adi Aksa. Ini cerita sebenarnya ya. Ketika saya keluar dari kamar hotel, saya nengok kiri, saya kaget gitu. Karena ada laki-laki duduk di kursi dekat pintu kamar hotel saya itu. Anda ini siapa? Saya bilang. Saya pengawal Anda gitu. Jadi kami berdua satu kamar dengan Dr. Prita. Begitu kami keluar hotel, itu 24 jam ya dia nunggu di kamar itu, di luar, di kursi itu. Ada dua orang, satu di kursi, satu di sebelah sana gitu, agak jauh dikit. Terus selama kami kunjungan, setelah selesai rapat meeting itu, kita diajak jalan-jalan menjumpai Presiden Iran ya. Pada waktu itu yang muda itu, yang wali kota Teheran. Itu kami dikawal oleh rombongan polisi. Bahkan ketika kami mau kencing saja itu, pengawal kami itu di depan pintu kamar mandi. Sampai saya Dr. Pita itu sungkan. Dan pengawal kita itu, karena kami tamu negara, mewakili Indonesia, itu dari Pasdaran. Jadi bukan militernya Iran. Di Pasdaran ini adalah pasukan khusus di bawah Ayatollah Khomeini. Itu saya orang biasa ya. Mewakili negara Indonesia itu mengawalnya 24 jam. Ketika kami masuk ke toilet aja, dia berdiri di depan pintu toilet gitu. Sampai kami risih gitu. Jadi luar biasa kalau sampai pemimpin besar Palestina ini dibunuh ya. Sedangkan beliau itu adalah tamu negara Iran. Ya, jadi siangnya pelantikan, menghadiri pelantikan Presiden Iran, malam berjumpa dengan Presiden Iran, Tama, dan beliau ke tempat itu, rumah itu, dan jam 2-nya kan dihantam. Kemungkinan besar itu roketnya dari perbatasan Iran, mungkin Turkmenistan atau Azerbaijan. Tetapi rasanya karena ini tamu negara, rasanya pengamanannya sudah berlapis. Kalau sampai begitu memang sulit untuk dipercaya ya. Tadi kan saya bandingkan saya orang biasa dikawal ketat oleh Pasdaran. Sampai ke kamar mandi aja di depan pintu kamar mandi kita dijaga gitu. Nah ini tamu negara, pemimpin besar dari Palestina sampai dihantam roket oleh Israel di tanah Teheran, tamu negara Presiden Iran. Ya saya nggak mampu membayangkan ya, kecuali konspirasi yang luar biasa di antara para musuh-musuh Islam. Gitu, Ustaz. Gitu. Dok. Udah Jadi kerolannya. Ya, di nomor itu ada pengawalan khusus ya ke beliau ya dan berlapis ya. ya waktu saya itu kan orang biasa. Saya ini mewakili Menteri Olahraga. Itu yang awal itu bukan militer tapi Pasdaran. Dua orang itu melekat di saya. Ke kamar mandi aja dia duduk di depan pintu kamar mandi luar biasa. Sampai kita risih. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau pemimpin Hamas ini yang sangat Gitu ketatnya gitu ya. dimuliakan ya, tamu negara Presiden Iran sampai terjadi peristiwa ini gitu. Ya sebagai orang beriman ya ini Allah kasih syahid buat beliau kemuliaan. Tapi dari sisi dunia saya nggak mampu, mungkin saya orang biasa bukan intelijen ya. Tapi Ya. yang pasti konspirasi ya.
Konspirasi besar. Kan beliau tuh mau ke Indonesia, Ustaz. Jadi rencananya mau ke Indonesia ya, Prof? Iya, mau ke Indonesia. Jadi beliau ini habis berjumpa dengan JK, dan JK bilang supaya bersatu. Nah, mereka bersatunya di Beijing sepekan yang lalu kalau nggak salah, dengan Perdana Menteri Luar Negeri Cina dari 12 faksi. Hmm. Nggak lama kejadian ini gitu. Dan sebetulnya pemimpin faksi yang lain ada di gedung itu juga, tapi ya memang sudah ditarget ya beliau ini. Hmm. Intinya ya memang tidak ingin ada perdamaian di Palestina ini. Apa gitu, Ustaz? Hmm. Ya kita seluruh umat muslim ya berduka ya pada hari ini kehilangan pemimpin besar Palestina yang juang di sana ya. Baik, ya ada yang mau disampaikan, Ustaz dan teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, karena kita waktu sudah lewat dari jam 9 ya. Mudah-mudahan kita bisa sambung acara Rebo Zikes yang di minggu depan ya. Jazakallah khairan pada Pak Ustadz yang telah memberikan ilmunya ya tentang mengenai aktivitas sehari-hari yang jaminannya adalah ampunan dan surganya Allah SWT. Baik, maka kita tutup kajian Rebuan Zikes malam ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih pada Ustadz dan teman-teman sekalian, Prof. Basuki, Dr. Prita, dan PSMI yang telah bergabung dalam kajian Rebuan Zikes malam ini. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Semuanya panjang umur. Terus Baik. berjuang Baik. membela Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima Ini Insya Allah. kasih, Merinding Ustaz. kita. Masya Allah. ya